Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro, dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Remah-Remah Hikmah. Kali ini saya akan menceritakan kisah Abu Nawas yang berjudul Suap ala Abu Nawas. Ikuti kisah ini sampai akhir, karena di akhir cerita saya akan mencoba menarik pelajaran dari kisah ini yang tentu saja versi saya. Selamat menikmati. Ada begitu banyak kasus suap ditampilkan dalam kisah-kisah Abu Nawas. Tentu saja cerita itunya jenaka dan aneh. Kasus ini biasanya terjadi ketika Abu Nawas berurusan dengan birokrasi pemerintah maupun hakim di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kasus suap sudah ada sejak zaman dulu dan telah menjadi penyakit kronis di setiap birokrasi pemerintahan maupun di lembaga pengadilan. Dalam kaitannya dengan hal ini perlu dikemukakan bahwa ketika Abu Nawas memberikan suapnya untuk mempermudah urusannya, kita selalu mendapatkan ternyata suap tersebut palsu. Dan mereka yang menerima suap tersebut baru menyadari setelah Abu Nawas menyelesaikan urusannya. Karena gaya suap yang demikian ini sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas, maka kita sebut saja suap yang seperti ini sebagai suap ala Abu Nawas. Di zaman Abu Nawas ada seorang birokrat yang sangat suka makan suap. Pada suatu hari Abu Nawas melakukan transaksi jual beli. Karena nilai transaksi ini lumayan besar, maka untuk menguatkan bukti transaksi yang ia lakukan tersebut, Abu Nawas perlu mengukuhkan dari kepala kantor pejabat pertanahan yang berupa tanda tangannya. Berkali-kali Abu Nawas pergi kantor pertanahan untuk mencari kepala kantor pertanahan, namun tak pernah ia dapat bertemu dengannya. Mulai dari prajurit penjaga sampai dengan pegawai bawahannya selalu mengatakan bahwa bapak kepala sedang ada acara di luar kota. Sehingga meski berkas yang ia serahkan telah cukup lama numpuk di kantor, belum juga tak dapat diambil karena belum ditanda tangani oleh kepala dinas. Karena jengkel, suatu hari Abu Nawas berangkat ke kantor kembali menanyakan berkas yang sudah lama ia tumpuk. Agar tak lagi pulang dengan tangan hampa, kali ini Abu Nawas tidak berangkat dengan tangan kosong, tapi ia ingin memperlancar urusannya. Kali ini Abu Nawas membawa sekaleng besar madu murni dari merek yang sangat mahal untuk pak pejabat tersebut. Melihat hadiah yang cukup mahal tersebut, pejabat yang biasanya tak pernah bisa ditemukan itu tiba-tiba saja keluar ke ruang tamu menyambut kedatangan Abu Nawas dengan begitu hangatnya. Lalu tanpa banyak cincong dan bertanya aneh-aneh, pak pejabat pun langsung membubuhkan tanda tangannya pada surat jual beli Abu Nawas. Setelah berkas jual beli ditanda tangani, tanpa menunggu lama Abu Nawas lalu meminta izin untuk mengundurkan diri sambil memandang pak pejabat dengan pandangan penuh makna. 2 hari kemudian pak pejabat menerima hadiah roti dari seseorang. Menerima hadiah tersebut, pak pejabat segera teringat madu yang diberikan kepadanya oleh Abu Nawas. Ia pun membuka kaleng madu tersebut. Tapi betapa terkejutnya pejabat tersebut saat ia membuka kaleng itu. Ternyata isi kaleng tersebut bukan berisi madu, tapi berisi tanah. Mengetahui kenyataan tersebut, pejabat itu begitu murka. Ia langsung berteriak memanggil bawahannya, diperintahkan untuk memanggil Abu Nawas. Cepat pergi ke rumah Abu Nawas, suruh dia datang kemari segera. Bilang padanya ada kekeliruan dalam surat menyurat kemarin. Karena takut dengan atasannya, sang bawahan langsung berangkat menemui Abu Nawas. Begitu bertemu dengan Abu Nawas, sang bawahan pun berkata dengan penuh hormat, "Maaf Tuan Abu Nawas, surat-surat jual beli Tuan yang kemarin itu ternyata ada kekurangan pasal pada pasal-pasalnya. Karena itu Tuan dimohon datang menghadap Pak pejabat lagi." Abu Nawas pun menjawab sambil tersenyum, "Surat jual beliku tidak ada yang kurang. Kalaupun ada yang kurang, justru itu ada pada pikiran Pak pejabatmu tadi. Semoga Allah meluruskannya." Meskipun pejabat itu begitu marahkan Abu Nawas yang tak mau menghadap,
tapi ia tak punya alasan yang benar untuk memaksa Abu Nawas datang. Dengan sangat terpaksa, pejabat tersebut hanya bisa menyimpan kemarahannya yang ia rasakan tanpa dapat meluapkannya. Demikianlah kisah Abu Nawas ini berakhir. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah jika kita tidak ingin pejabat kita terus-menerus melakukan perbuatan kotor, maka mau tidak mau kita harus melawannya dengan cara apapun. Jika tidak, seumur hidup mereka akan selalu berperilaku kotor dan seenak jidatnya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jangan lupa mengikuti kisah menarik lainnya masih di channel Remah Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.